Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan sebuah ruang publik yang biasanya menjadi tempat berjalan santai, berkumpul bersama keluarga, penuh cahaya dan senyum, tiba-tiba berubah menjadi lautan air yang dingin, gelap dan penuh kecemasan? City Walk Pemalang, yang selama ini menjadi simbol geliat ekonomi dan ruang kebersamaan, mendadak terendam banjir. Sebuah peristiwa yang bukan hanya mengguncang fisik kota, tetapi juga mengguncang batin kita semua. Banjir ini bukan sekadar air yang meluap, ia adalah pesan keras tentang hubungan manusia dengan alam, tentang kelalaian yang pelan-pelan menjadi bencana, dan tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah sering datang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, sahabat Tafsir Zaman, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Tafsir Zaman, agar pesan-pesan reflektif dan peristiwa penting seperti ini bisa terus sampai ke lebih banyak hati. Sekarang, mari kita mulai pembahasan kita. City Walk Pemalang selama ini dikenal sebagai ruang terbuka yang merepresentasikan kemajuan kota. Tempat ini bukan hanya soal beton, lampu, dan jalur pejalan kaki, tetapi tentang denyut kehidupan masyarakat. Di sanalah pedagang kecil menggantungkan harapan, anak-anak berlarian, dan keluarga mencari kebahagiaan sederhana ketika banjir melanda area ini. Yang terendam bukan hanya jalan dan bangunan, tetapi juga harapan banyak orang. Aktivitas ekonomi terhenti, langkah kaki tertahan, dan rasa aman berubah menjadi cemas. Sebuah ruang yang seharusnya menjadi tempat melepas penat, justru menjadi saksi kepanikan dan ketidakberdayaan manusia. Dalam perspektif religius, ruang publik adalah amanah. Amanah untuk dijaga, dirawat, dan diperlakukan dengan tanggung jawab. Ketika amanah ini diabaikan baik oleh individu maupun sistem, maka alam akan berbicara dengan caranya sendiri. Air datang perlahan, lalu semakin cepat. Awalnya hanya genangan kecil yang dianggap biasa, sesuatu yang sering kita remehkan. Namun tak butuh waktu lama, genangan itu berubah menjadi aliran yang menutup jalan, merendam fasilitas, dan membuat warga panik mencari tempat aman. Sebagian orang mencoba menyelamatkan barang dagangan. Sebagian lainnya hanya bisa pasrah melihat air naik tanpa ampun. Di saat seperti itu, manusia sadar bahwa teknologi dan perencanaan seringkali kalah oleh kekuatan alam. Ketika keseimbangan telah rusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa alam diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan. Ketika keseimbangan itu diganggu oleh keserakahan, kelalaian, dan ketidakpedulian, maka akibatnya akan kembali kepada manusia sendiri. Banjir di City Walk Pemalang membawa dampak yang sangat luas. Pedagang kecil kehilangan penghasilan harian, usaha mikro terpaksa tutup, dan roda ekonomi rakyat kecil berhenti seketika. Satu hari tanpa berjualan berarti satu hari tanpa makan yang layak. Tidak semua kerugian bisa dihitung dengan angka. Ada rasa takut, trauma, dan kelelahan mental yang dialami masyarakat. Anak-anak melihat orang tuanya kebingungan, sementara orang dewasa harus menelan pahitnya kenyataan. Dalam Islam, penderitaan orang lain adalah tanggung jawab bersama. Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bencana seperti ini menguji sejauh mana empati kita benar-benar hidup. Sebagian orang bertanya, apakah banjir ini azab? Sebagian lainnya berkata, ini hanya bencana alam biasa. Namun dalam kacamata iman, setiap peristiwa memiliki hikmah. Bisa jadi ia adalah ujian kesabaran. Bisa pula peringatan agar manusia kembali sadar. Allah tidak menurunkan musibah tanpa tujuan. Dalam setiap air yang meluap, ada pesan agar manusia merenung, memperbaiki diri, dan menghentikan kerusakan. Alam tidak pernah berkhianat, manusialah yang sering lupa batas. Ketika kita melihat banjir, seharusnya yang terendam bukan hanya jalan, tetapi juga kesombongan kita, bahwa manusia bukan penguasa mutlak bumi, melainkan penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban. Banjir tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari rangkaian sebab, saluran air yang tersumbat, alih fungsi lahan, minimnya ruang resapan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Semua itu adalah potret perilaku manusia. City Walk yang indah bisa menjadi masalah jika perencanaan lingkungan tidak matang. Beton tanpa resapan, drainase yang tidak optimal, dan kurangnya kesadaran kolektif adalah kombinasi berbahaya.
Islam mengajarkan kebersihan dan keseimbangan. Merusak lingkungan sama dengan mengkhianati amanah Allah. Maka banjir ini harus dibaca sebagai evaluasi bersama, bukan saling menyalahkan. Banjir yang melanda Citywalk Pemalang tidak bisa dilepaskan dari peran kebijakan publik dan tata kelola kota. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang ruang publik yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Ketika sebuah kawasan dibangun tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan seperti kapasitas drainase, aliran air alami, dan ruang resapan, maka bencana hanyalah soal waktu. Air tidak pernah salah jalan. Manusialah yang sering memaksanya berbelok. Namun, penting untuk kita pahami bersama bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah ajakan untuk membenci, melainkan dorongan agar ada perbaikan. Rakyat tidak membutuhkan janji indah, tetapi sistem yang bekerja. Evaluasi menyeluruh terhadap drainase, perencanaan ulang ruang terbuka, serta kebijakan lingkungan yang tegas harus menjadi prioritas. Bencana tidak boleh dianggap sebagai kejadian rutin yang dinormalisasi, karena setiap normalisasi adalah awal dari kelalaian yang lebih besar. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. Rasulullah bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka, banjir ini bukan hanya ujian bagi rakyat, tetapi juga peringatan bagi para pengambil kebijakan agar kembali pada nilai keadilan dan keberpihakan kepada keselamatan masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak berdaya dan hanya bisa berkata, ini sudah takdir. Padahal, takdir Allah selalu berjalan berdampingan dengan ikhtiar manusia. Banjir di Citywalk Pemalang menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat menentukan. Sampah yang dibuang sembarangan, saluran air yang dibiarkan tersumbat, dan sikap abai terhadap lingkungan adalah kontribusi kecil yang jika dikumpulkan berubah menjadi bencana besar. Masyarakat harus bertransformasi dari sekadar penonton menjadi penjaga lingkungan. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi ibadah setiap individu. Ketika satu orang memilih untuk peduli, dampaknya mungkin kecil. Namun ketika kepedulian itu menjadi budaya bersama, ia berubah menjadi benteng yang kuat menghadapi bencana. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka membuang sampah sembarangan bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pengkhianatan nilai spiritual. Banjir ini seharusnya membangunkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan religius. Setiap musibah menyimpan hikmah yang seringkali baru kita pahami setelah rasa sakit itu datang. Banjir di Citywalk Pemalang memaksa manusia berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk merenung dan bertanya, apa yang telah kita lakukan terhadap alam yang selama ini kita nikmati? Ketika air naik, jabatan, kekayaan, dan status sosial tidak lagi berarti. Semua manusia menjadi sama mencari tempat aman dan berharap air segera surut. Banjir juga mengajarkan arti kebersamaan. Saat musibah datang, tangan-tangan saling membantu dan batas sosial menghilang. Dari sinilah kita belajar bahwa kemanusiaan seringkali muncul paling kuat justru di tengah penderitaan. Namun akan sangat menyedihkan jika pelajaran ini hanya bertahan sesaat, lalu hilang ketika keadaan kembali normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan musibah untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Jika setelah banjir kita tetap mengulang kesalahan yang sama, maka bukan alam yang kejam, melainkan manusia yang menolak belajar. Hikmah terbesar dari peristiwa ini adalah ajakan untuk berubah sebelum teguran berikutnya datang dengan cara yang lebih keras. Di tengah genangan air dan kerugian, harapan tidak boleh tenggelam. Pemalang adalah kota dengan masyarakat yang kuat dan terbiasa bertahan dalam berbagai ujian. Banjir ini memang meninggalkan luka, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki diri, memperbaiki sistem, dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Dari puing-puing musibah, kebangkitan bisa dimulai. Harapan harus disertai dengan doa dan tindakan nyata. Doa tanpa usaha adalah angan-angan, sementara usaha tanpa doa adalah kesombongan. Saudara-saudaraku, banjir ini bukan hanya tentang air, tetapi tentang hati, tentang bagaimana kita membaca tanda-tanda zaman dan menjadikannya jalan untuk berubah. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, like, komentar, share, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar semakin banyak yang tersadar
Sebelum air kembali berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.